Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik, untuk menambah keberkahan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas minta tolong untuk memimpin doanya. Ya, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar membaca doa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Yang laki-laki lengkap? Perempuan lengkap? Oke, berarti hadir semua. Jumlah kita 24. Baik, silakan disiapkan buku paket IPS dan kelengkapan IPS-nya. Sudah disediakan? Sudah? Oke, selain buku paket IPS, kalian juga bisa menggunakan handout mengenai kebutuhan dan kelangkaan, kemudian PowerPoint dan modul PJJ COVID-19 yang berkaitan mengenai materi kebutuhan dan kelangkaan. Nah, sebelumnya sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Nah, apakah kalian sudah mendownload? Oke, sudah dipelajari sebelumnya? Oke, baik, sudah. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, Bapak mau mengecek kerapian kalian. Oke, rapi. Ya. Siapa yang pikir hari ini? Oke, terima kasih. Kelasnya sudah bersih, sudah indah. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, Iya.
Mana semangatmu? Ini semangatku. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, siap, siap. Oke, motivasi dalam pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, jika kita ingin mengubah hidup kita, jika kita ingin mengubah nasib keluarga kita, jika kita ingin mengubah nasib Indonesia, dan jika kita ingin mengubah nasib dunia, maka dimulai dari yang namanya pendidikan. Nah, makanya kalian harus sekolah. Pendidikan itu harus sekolah. Sekolah harus menuntut ilmu dengan baik. Kuncinya ada 3. Yang pertama, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Man sobaru zafira. Siapa yang sabar akan beruntung. Dan man yazro yaksud. Siapa yang menanam, ia akan menuai. Kalau hari ini kita menanam kebaikan, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan juga. Sebaliknya, kalau hari ini kita menanam keburukan, maka yang akan kita tuai adalah keburukan. Nah, aturan selama pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, siswa harus menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Yang ketiga, HP harap disilentkan dan hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Dilarang digunakan untuk WhatsAppan, main game, selfie, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri ketika berbicara atau bertanya. Dan yang kelima adalah kalau mau permisi ke toilet, silakan izin terlebih dahulu. Maksimal sekali izin adalah dua orang. Sepakat ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini aturan-aturan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kita. Aturan ini sama dengan proses pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Selviani. Perkenalkan, nama saya Selviani dari kelompok 6. Materi sebelumnya adalah tentang jenis dan fungsi lembaga sosial, di mana lembaga sosial diantaranya adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Beri tepuk tangan dulu untuk Selviani. Nah, pernah melihat orang tua di rumah buat kue? Nah, kira-kira kalau orang tua kita buat kue, apa saja yang dibutuhkan? Tepung, telur, gula, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Nah, yang kalian sebutkan tadi itulah yang namanya kebutuhan. Sesuai materi kita, kebutuhan dan kelangkaan. Ada yang suka makan bakso? Yang suka makan gorengan ada? Kenapa kalian suka makan bakso dan gorengan? Enak ya? Enak. Apa lagi? Harganya murah. Nah itu ya. Jadi kalau kita suka makan bakso, mungkin alasannya ada yang enak, yang harganya murah. Nah, pernah melihat harga barang-barang naik? Pernah ya? Nah, kenapa harga BBM naik dan harga barang-barang pokok naik? Ada yang tahu? Ya, silakan Susilawati. Nama saya Susilawati karena pemerintah yang menaikkannya, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Susilawati. Nah, jadi harga BBM kita naik sekarang. Kalau dulu 15.000, sekarang sudah 20.000 ya, satu aqua kecil. Kemudian juga minyak goreng kemarin langka. Itu kenapa? Karena kebijakan pemerintah yang menaikkan barang-barang tersebut. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Di mana kelangkaan itu nanti kita akan cari apa itu kelangkaan sebenarnya. Kemudian kebutuhan itu apa saja sih? Nah, kebutuhan, kemudian nanti kita akan melihat macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada primer, sekunder, tersier. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada jasmani, ada rohani.
berdasarkan waktunya, ada sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan subjeknya, ada individu dan kelompok. Nah, inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, lalu apa manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, yang pertama adalah dapat membantu kita dalam menentukan skala prioritas memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah dapat memberikan pemahaman kepada kita kenapa sih terjadinya kelangkaan, sehingga kita siap dengan kelangkaan tersebut dan bisa mengatasi permasalahan kelangkaan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 4 hari ini. Yang pertama adalah berpikir kritis untuk mengaitkan konsep kebutuhan dan kelangkaan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk menemukan solusi yang konkret. Kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi atas pemenuhan kebutuhan yang dilakukan diri sendiri dan orang di sekitarnya untuk memahami keterkaitan kebutuhan dan kelangkaan. Yang ketiga adalah menyajikan hasil konsep kebutuhan dan kelangkaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan, menyampaikan di depan hasil diskusi kalian. Dan yang keempat adalah membuat daftar kebutuhan harian dalam 1 minggu yang dituangkan dalam tabel kebutuhan harian. Jadi nanti di LKPD kalian akan membuat tabel kebutuhan hidup. Kira-kira apa saja sih yang skala prioritas untuk kebutuhan hidup tersebut? Nah, kriteria penilaian kita sama seperti biasanya. Yang pertama yang dinilai itu adalah penilaian pengetahuan, ada pre-test, ada post-test. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai? Diskusi dan presentasi, produk membuat tabel daftar kebutuhan sendiri nanti. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap spiritual dan sosial. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan pretest. Ya, boleh minta tolong Rio Irawan dan Rafi Khairul untuk membagikan soal pretest. Silahkan dibagikan, satu orang satu. Bagi berdua ya, biar cepat. Yang sudah dapat soal langsung diisi nama dan jawaban. Baca petunjuknya, baca soalnya dan isi jawabannya. Soalnya 5, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Tulis nama, isi jawabannya dilingkari ya, soalnya 5. Yang sudah boleh diantar ke depan. Waktunya 5 menit. Rutin. Yang sudah boleh diantar. Waktunya 3 menit lagi.
Yang nomor 4, jawabannya itu yang ABC ya, bukan yang di dalam kolom. Bukan yang di bawahnya, bukan yang di dalam kolom. Dalam kolom itu masih soalnya. Waktunya 2 menit lagi. Yang sudah boleh diantar. Sudah awal, silakan boleh diantar. Oke, yang sudah boleh diantar. Namanya jangan lupa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, waktu habis. Apakah ada yang masih mengerjakan? Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah semua kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Nah, di mana video ini adalah berkaitan mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Nah, sebelum menonton video, Bapak akan bagikan kertas terlebih dahulu. Nah, kertas ini adalah kertas pertanyaan, di mana nanti ketika kalian melihat dan setelah menonton video tadi yang ada di depan, kalian buat pertanyaan satu orang satu. Nah, pertanyaannya itu adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal tadi. Pak, buat nama, buat pertanyaan satu. Oke, Pak? Oke, Bapak bagikan dulu kertasnya. Ya, silakan dibantu. Bagikan. Bantu bagikan. Satu orang satu. Ayo, cepat. Bagikan kertas kosongnya. Kertas pertanyaannya. Satu orang satu. Satu orang satu. Nah. Ya, nanti ada yang belum dapat lagi? Nih. Apakah ada yang belum dapat lagi? Sudah semua? Oke, ya. Nanti nonton dulu videonya, baru dibuat pertanyaannya. Tulis nama, nanti jangan lupa buat pertanyaan. Oke, kita akan menonton video. Nama dan pertanyaan. Oke, silakan siap-siap ya. Di depan sudah ada video. Selamat menyaksikan.
Kelangkaan BBM jenis Pertalite sejak beberapa hari terakhir dikeluhkan warga Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir karena mereka terpaksa harus membeli di eceran yang harganya meskipun biasa per botol Rp15.000 kini menjadi Rp20.000, bahkan itu pun sulit untuk didapat. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di Indragiri Hilir sudah terjadi sejak 2 hari ini dan warga sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite sehingga banyak pengendara khususnya sepeda motor kewalahan bahkan sampai berkeliling mencari bahan bakar eceran karena di beberapa SPBU di Indragiri Hilir BBM jenis Pertalite juga dalam kondisi kosong. Tidak hanya itu, bahkan ada SPBU yang dalam kondisi tutup seperti SPBU di Sungai Beringin. Salah seorang warga pengecer BBM di Indragiri Hilir, Budi, menjelaskan dirinya merasa kesulitan mencari Pertalite. Bahkan setelah mengunjungi 3 SPBU di Tembilahan, tidak ada stok Pertalite dan untuk pengecer pun saat ini sulit didapat. Jikapun ada, harganya sudah mencapai Rp20.000 per botol dari harga sebelumnya sekitar Rp15.000 per botol. Tanggal berapa kemarin kita tiba-tiba hari dari laut sampai darat karena kalau rencana ini 2,5 jadi tak ada lagi masyarakat di wilayah Tembilahan ini malam dari malam pagi sampai sore ini lah belum dapat lagi. Kelangkaan ini menjadi tanda tanya masyarakat Indragiri Hilir dan mereka berharap hal ini harus diawasi dan dikawal oleh pihak yang berwenang karena dikhawatirkan situasi adanya isu kenaikan harga BBM subsidi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kelangkaan yang sangat merugikan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dodi Ralidi, TVRI Riau melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Informasi berikutnya dari Indragiri Hilir, Saudara, terkait dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng yang sudah sejak 2 hari terakhir terjadi di Tembilahan, Indragiri Hilir. Menanggapi keluhan masyarakat bukan hanya langka, namun tidak ada minyak goreng di pasaran, Ketua DPRD bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ketua Komisi 2 dan juga Wakil Komisi 2 melakukan sidak yang ketiga kalinya kepada penyalur minyak goreng di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Ada 3 titik penyalur minyak goreng yang menjadi sasaran sidak di Tembilahan, diantaranya Toko ASEAN, Toko Janji Setia, dan Toko Berkat yang berada di Jalan Sudirman, Tembilahan. Ketua DPRD Inhir, Feriandi, mengaku sidak ini dilakukan untuk menanggapi kabar terkait berita mengenai satu kebutuhan pokok yaitu minyak goreng yang sudah langka dan tidak ada di pasaran. Menanggapi ini tentunya kami sangat respect sekali dan langsung hari ini kami langsung menjemput membawa representatif tengah komisi dan ketua komisi 2 supaya mengajak pemerintah melihat langsung dan mencarikan solusi-solusinya. Kemarin juga beberapa hari yang lalu komisi 2 juga sudah mengadakan hearing bersama dinas pemerintah. Nanti akan kita carikan bagaimana dan keluarkan solusi-solusi terbaiknya sehingga untuk masyarakat yang bersedia besar. Lebih lanjut, Ketua DPRD Inhir mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan kelangkaan minyak goreng tersebut karena pihaknya sedang berusaha untuk mencari solusi. Dodi Ralini, TVRI Riau melaporkan. Ya, Saudara, ribuan ulat bulu menyerang. Oke, videonya telah selesai. Setelah kalian menonton video tersebut, silakan kalian tuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dituliskan pertanyaannya. Jangan lupa nama dituliskan dalam kertasnya.
Nanti kita lihat siapa yang pertanyaannya sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang sudah boleh diantar. Silakan, yang sudah boleh diantar. Antar saja ya. Oke. Waktu 1 menit lagi. Oke. Silakan yang sudah boleh diantar. Oke, bagus-bagus pertanyaannya ya. Sambil Bapak cek ya, yang mana pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, waktu habis, silakan diantar. Apakah ada lagi yang belum mengantar? Sudah semua? Sudah? Oke ya, sambil Bapak cek terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya bagus-bagus. Tapi dari 24 pertanyaan ini Bapak hanya mengambil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan itu pun hanya 5 pertanyaan saja yang Bapak ambil. Oke, pertanyaan pertama yang Bapak lihat sesuai dengan tujuan pembelajaran dari Indra Fadli Pratama. Ya, apa saja pengaruh kelangkaan terhadap kehidupan sosial? Kehidupan sosial masyarakat di tempat tinggal kita. Sambil yang lain cari jawabannya ya. Oke, dari Indra. Kemudian pertanyaan kedua yang sudah Bapak baca tadi, apa saja upaya atau usaha, yang lain sambil cari jawabannya ya, yang dapat dilakukan untuk menangani kelangkaan dari Nur Aini Jamila. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud keinginan, kebutuhan manusia tidak terbatas, manusia tidak ada batasnya, dari Jamila. Yang keempat, apa yang dimaksud kebutuhan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Oke, dari Zelda.
Kemudian yang kelima, apa saja kebutuhan menurut tingkatannya dan apa saja contohnya, dan apa saja contohnya dari marwah. Oke, jadi dari sekian banyak pertanyaan Bapak pilih ya, hanya 5 saja diambil hari ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah apa saja pengaruh kelangkaan terhadap kehidupan sosial masyarakat di tempat tinggal kita? Dari pertanyaan Indra Fadli Pratama. Siapa yang bersedia menjawab? Ya, silakan Rio Irawan. Nama saya Rio Irawan dari kelompok 3. Kelangkaan dapat menyebabkan penimbunan barang daya beli masyarakat di pasar menurun, harga-harga menjadi naik, tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Oke, beri tepuk tangan untuk Rio Irawan. Nah, pertanyaan kedua dari Aini Jamilah, Nur Aini Jamilah. Apa saja upaya atau usaha yang dapat dilakukan untuk menangani kelangkaan? Siapa yang bersedia mau menjawab? Ya, silakan Maisyara. Perkenalkan, nama saya Maisyara. Bisa dengan cara penghematan, menentukan skala prioritas kebutuhan dengan cara sumber daya alternatif. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Maisyara. Ya, pertanyaan ketiga dari Jamila. Apa yang dimaksud keinginan dan kebutuhan manusia tidak ada batasnya? Siapa yang mau bersedia menjawab? Silakan, Neprianis. Perkenalkan, nama saya Neprianis. Artinya keinginan itu terus meningkat sering dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini terjadi karena manusia tidak pernah puas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Neprianis. Oke, pertanyaan yang keempat, Zelda Dahlia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Siapa yang bersedia? Ya, silakan, M. Rizky. Perkenalkan, nama saya M. Rizky. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap satu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk M. Rizky. Pertanyaan terakhir dari Marwah. Apa saja kebutuhan menurut tingkatannya dan apa saja contohnya? Ada yang bersedia mau menjawab? Ya, silakan Selviani. Perkenalkan, nama saya Selviani dari kelompok 6. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Contohnya makanan, rumah, dan pakaian. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya perabot rumah tangga, lemari, dan lain-lainnya. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah, contohnya mobil, TV, Honda, dan lain-lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Selviani. Nah, bagus ya, jawaban-jawaban sementara dari kalian dari pertanyaan yang ingin diketahui. Nah, untuk jawaban pastinya nanti kita akan lihat dan kita cari dalam diskusi kelompok yang nanti kalian akan mengerjakan di LKPD. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama ada Amelia, Indra, Zulfa, dan Mbae. Di sini ya kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua Susilawati, Andi Brahmana, Arisma, dan Andra Luzi. Itu di belakangnya di sana ya. Kemudian kelompok 3 Rio, Rafiq Khairul, Nur Aini Jamila, dan Putri Ayuni. Di sini ya kelompok 3. Kelompok 4 Maisara, Kardiantina, Desmawati dari Masa di sana. Kemudian ini kelompok 5 Jamila, Marwah, Zelda Dahlia, Nazwa Ala Saputri di sini ya.
Oke, kemudian kelompok yang terakhir yang keenam, Neprianis, M. Rizky, Selpiani, dan Fitriansa. Oke, sudah dibentuk kelompoknya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5 dan kelompok 6. Nanti diginikan kertasnya. Nah, dijadikan penopang ini loh. Ini kelompok 6 ini. Nah, dah. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik di masing-masing kelompok. Ini LKPD kelompok pertama. Silakan bagikan. LKPD kelompok kedua. Kemudian untuk kelompok ketiga, ini kelompok 4, 5. Oke. Ini kelompok 6. Ini 5 ya. Kelompok berapa? Kelompok 4 mana? Oh, ini belum ya. Ini kelompok 6. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk memberikan masing-masing tugasnya ke masing-masing temannya. Jadi ada 4 kegiatan. Kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah, kegiatan 1 silakan diberikan pada temannya 1. Kegiatan 2 ke temannya yang kedua. Kegiatan yang ketiga temannya yang ketiga, dan kegiatan yang keempat ke temannya yang keempat. Nah, jangan lupa untuk menentukan atau membentuk ketua kelompok, kemudian moderator diskusi, notulen, dan penyajinya siapa saja. Silakan dibentuk. Oke, sudah dibagikan ke masing-masing temannya. Nah, silakan sambil dibuka LKPD-nya. Nah, jadi di kegiatan pertama disajikan video yang sudah kita lihat di awal tadi, dan juga videonya sudah Bapak kirimkan di WA kemarin. Nah, kemudian kalian diskusikan dan jawab pertanyaannya. Kemudian kegiatan kedua, nah, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman, kalian diminta untuk memasangkan gambar sesuai dengan jawabannya. Di kegiatan yang ketiga, mencari 5 buah contoh kebutuhan sehari-hari dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Di kegiatan yang keempat, membuat tabel kebutuhan diri. Jadi produk kita adalah membuat tabel kebutuhan diri. Oke, silakan berdiskusi. Waktu 25 menit dari sekarang. Oke, silakan berdiskusi. Nah, ini tidak usah dikasih nama, biarkan aja gini. Ini kan ini papan nama nih, papan nama kelompok. Oke, silakan diskusi. Ini kelompok 3, kelompok 5. Oke. Oke, silakan berdiskusi. Ini. Lalu kembang. Nah, silakan berdiskusi.
Oke, silakan dikerjakan sambil dibuka buku paket. Nah, selain buku paket IPS halaman 125 sampai 137, kalian juga bisa membuka handout kebutuhan dan kelangkaan, kemudian modul PJJ COVID-19 dan PowerPoint yang sudah Bapak kirimkan kemarin di grup WhatsApp. Silakan kalian boleh buka HP-nya, buka materinya, dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Waktu masih cukup panjang lagi, silakan. Kelompok 1, apakah ada masalah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, silakan dikerjakan lagi ya. Kelompok 2, ya, kelompok 1. Ya, banyak. Oke, kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 3, gimana? Oke, silakan ya. Ada masalah? Ada? Oke, ingat ya. Kelompok 4, ada yang ingin ditanyakan? Ada kendala? Tidak ada? Oke, lanjutkan diskusinya. Kelompok 6, ada? Oke, lanjutkan ya. Kelompok 5, gimana? Mana lagi satu ini? Kasih satu. Silakan. Nah. Bisa dua orang satu punya ya. Oke. Ada kendala? Tidak ada ya? Oke, silakan lanjutkan ya. Waktunya masih panjang. Kalau ada yang kendala, silakan tanyakan ke Bapak. Nanti kita akan bahas. Oke, buku Slemisen ya. Ini untuk materinya ya. Oke, boleh juga di HP yang kemarin ya. Silakan mengerjakan. Sudah ditentukan ya ininya siapa ketuanya, jangan lupa ya. Kemudian moderator nanti yang nampil. Kemudian ditentukan siapa notulennya, siapa yang menjawab pertanyaan. Yang jelas semuanya harus nampil nanti. Ya, ya silakan boleh. Oke, masih ada waktu.
Oke, jangan lupa dituliskan jawabannya ya di LKPD. Oke, sudah siap? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Mana kelompok 3? Sudah siap? Kelompok 4? 5? Kelompok 6? Oke, baik, kalau sudah siap kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, hari ini hanya 2 kelompok saja yang nampil. Nah, untuk kelompok siapa saja yang nampil nih akan kita cabut undi. Nah, di hadapan kalian ini sudah Bapak buat nomor undian ya, siapa yang nampil. Siap-siap. Oke. Oke, yang nampil pertama adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Adapun kelompok kami yang berjumlah sebanyak 4 dengan nama-namanya adalah 1 Zulfanur Hikmah dengan saya sendiri, 2 Amelia, 3 Indra Fadli Pratama, 4 Muhammad Bain. Teman-teman yang berbahagia, baiklah untuk penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa apakah yang terjadi pada kedua video di atas dan kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kelangkaan BBM jenis Fortente, kelangkaan minyak goreng, kenaikan subsidi dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut 2 video di atas, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Apa yang terjadi jika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Dengan cara bekerja dan mencari bahan pangan untuk bertahan hidup, mungkin manusia tersebut tidak akan bisa menjalani kehidupannya. Apa permasalahan yang ada dalam kedua video tersebut dan apa ide kalian untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kedua video di atas? Kondisi ini mengakibatkan antaraan yang mengenal di masing-masing SPBU. Ide kami adalah untuk mengurangi atau menurunkan harga barang seperti minyak goreng. Apa pengaruh dari peristiwa yang terdapat dalam video di atas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Pengaruhnya adalah terkurangnya modal-modal yang tercantum dalam kehidupan sehari-hari.
disampaikan oleh Indra Padli Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Pratama dari kelompok 1. Buatlah suatu daftar skala prioritasasi kebutuhan Anda selama 1 minggu dengan menggunakan uang saku yang dimiliki dalam rentang waktu tersebut. Kemudian buatlah kesimpulan tentang tindakan yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan Anda dengan kemampuan yang terbatas. 1. Buku berjumlah 20.000. 2. Pena berjumlah 10.000. 3. Pensil berjumlah 6.000. 4. Pensil warna berjumlah 20.000. 5. Tim X berjumlah 10.000. 6. Penghapus berjumlah 10.000. 7. Penggaris berjumlah 8.000. 8. Buku gambar berjumlah 6.000. 9. Penghitung berjumlah 10.000. Jumlah semuanya adalah 100.000. Tindakan yang harus dilakukan harap menghemati uang yang ada tidak boleh boros. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya tadi? Coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Siapa tunjuk orangnya? Ya, kasih tahu, bilang namanya. Silakan nanti ke mana? Di sebelah. Dah. Perkenalkan, nama saya Andi Brahmana dari kelompok 2. Apa contoh dari kebutuhan yang harus dipenuhi dan apabila tidak akan mempengaruhi kehidupan? Oke, ini kan yang lainnya. Siapa yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Silahkan Nur Aini Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Jamilah dari kelompok 3. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Kardian Dina. Perkenalkan, nama saya Kardian Dina dari kelompok 4. Apa contoh dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani tersebut? Oke. Satu lagi. Siapa Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Marwah. Waalaikumsalam. Kan gini. Ya. Perkenalkan, nama saya Marwah dari kelompok 5. Apa saja kebutuhan menurut waktu penggunanya? Silakan, kamu jawab. Teman-teman yang kami hormati, baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama akan dijawab oleh Indra Padli Pratama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Brahmana. Contohnya adalah bagi mereka yang lapar, menentukan untuk diperoleh makanan, begitu juga bagi mereka yang haus
Mereka membutuhkan minuman. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kehidupan orang tersebut. Bagaimana, Andi? Udah puas? Untuk menjawab pertanyaan kedua akan dijawab oleh Muhammad Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tadi dan kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Bagaimana dengan adanya Nur Aini Jamila? Apakah kita puas dengan jawabannya? Puas. Untuk menjawab pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Zulfan Harimah. Kebutuhan jasmani contohnya adalah makan, obat bagi yang sakit, minuman, olahraga. Kebutuhan rohani contohnya adalah rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, sekolah. Apakah sudah puas kalian, Dina? Puas. Untuk menjawab pertanyaan keempat akan dijawab oleh Amelia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah dari kelompok 5. Kebutuhan sekarang. 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Bagaimana, Marwah? Sudah puas? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami cukupkan sampai di sini dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok berapakah yang akan tampil ke depan? Kita cabut undi. Ya, kelompok 4 silakan untuk nampil ke depan. Siapa moderator? Ya. Maka ya. Terus ya. Ada yang komisi kan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Adapun kelompok kami berjumlah sebanyak 4 dengan nama-namanya adalah 1. Rimansyah dengan saya sendiri, 2. Maisarah, 3. Desmawati, 4. Kediatina. Teman-teman yang berbahagia, baiklah untuk penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyara dari kelompok 4. Peristiwa apakah yang terjadi pada kedua video di atas dan kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kelangkaan BBM dikarenakan kenaikan harga minyak goreng naik. B. Menurut dua video di atas, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Apa yang terjadi jika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya?
pada manusia. Kegiatan ekonomi dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Apa permasalahan yang ada dalam video tersebut dan apa ide kalian untuk mengatasi permasalahan dan pada kedua video di atas? Permasalahan adalah dikarenakan kenaikan minyak goreng. Dua, penyampaian pada pemerintah. D. Apa pengaruh dari peristiwa yang terdapat dalam video di atas? Terdapat kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dan masyarakat mengalami pengesahan baik budaya, etika dan norma yang ada. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, buku selontong 60.000, alas meja guru 40.000, kipas angin 15.000, sepatu 75.000, ngaris 4.000, 6 pensil warna 25.000, 7 spidol 7.000, 8 TV 6.000, pena pilot 2.000, jumlah 234.000. Jangan boros dan harus hemat. Demikian dari diskusi kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya, mari bersilakan. Silakan. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubanur Hikmah dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok? Terima kasih. Silakan yang kedua. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Putri Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni dari kelompok 3. Mengapa naik haji dimasukkan ke dalam kebutuhan yang akan datang? Terima kasih. Silakan yang ketiga yang ingin bertanya. Silakan Andra Luzi. Perkenalkan, nama saya Andra Luzi dari kelompok 2. Sebutkan contoh dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok tersebut. Terima kasih. Silakan yang keempat yang ingin bertanya. Silakan Rizky. Perkenalkan, nama saya MSK dari kelompok 6. Mengapa tingkatan pendapat bisa menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia? Terima kasih. Teman-teman yang kami hormati, baiklah untuk menjawab pertanyaan pertama akan dijawab oleh Maisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulpan Hikmah. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan program, sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Bagaimana Zulpan Hikmah? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan kedua akan dijawab oleh Desmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Putri Ayuni. Karena naik haji pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Kita perlu menabung uangnya terlebih dahulu supaya bisa berangkat haji. Bagaimana Putri Ayuni? Apakah sudah puas dengan jawaban? Untuk
Tanggung jawab pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Kandiantina. Saya akan menjawab dari Andalusi. Kebutuhan individu contohnya adalah makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, dan sedangkan contoh dari kebutuhan kelompok adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Apakah sudah puas Andalusi? Mas. Untuk menjawab pertanyaan keempat akan dijawab oleh Masya dan saya sendiri. Saya akan menjawab ke pertanyaan Rizky. Karena semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan dan sebaliknya. Semakin kecil pendapatnya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana Rizky? Apakah sudah pas jawabannya? Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan sampai di sini dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Oke, cukup bagus ya penampilan dari kelompok 4. Luar biasa. Oke, jadi cukup hari ini 2 kelompok saja yang akan tampil. Sisanya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kelompok yang paling aktif dan siswa yang paling aktif dalam kesempatan kali ini. Nah, kelompok yang paling aktif adalah berdasarkan dari hasil diskusinya dan kekompakan. Kemudian kriteria lainnya adalah jatuh kepada kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan ambil hadiahnya. Coklatos, jangan dilihat harganya, tapi dilihat kesungguhan Bapak memberikan. Semoga menambah semangat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, siswa yang paling aktif dalam diskusi kita kali ini adalah jatuh kepada Sulfa Nur Hikmah. Beri tepuk tangan untuk Sulfa Nur Hikmah. Silakan ambil hadiahnya. Oke, terima kasih. Nah, semoga dengan pemberian hadiah tadi semakin menambah semangat dari anak-anak semua untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulan diskusi. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan mengenai kesimpulan diskusi kita hari ini? Ya, silakan Rimansa. Perkenalkan, nama saya Masya dari kelompok 4. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Adapun diskusi kita hari ini mengenai kebutuhan dan kelapaan. Kemudian kita juga berdiskusi dengan mengajarkan soal-soal yang terdapat dalam LKPD mengenai jenis-jenis kebutuhan, serta kita juga ambil daftar kebutuhan diri. Oke, beri tepuk tangan untuk Rimansa. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai materi kita hari ini? Ya, silakan Susilawati. Kenalkan, nama saya Susilawati. Pak, apa yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan manusia? Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan Susilawati. Yang selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi kita yang belum paham? Ya, silakan Andi Brahmana. Perkenalkan, nama saya Andi Brahmana. Pak, apa yang terjadi bila sumber daya yang tersedia terbatas? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Andi Brahmana. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Cukup? Oke, baik, cukup. Langsung Bapak jawab. Nah, yang pertama pertanyaan dari Susilawati, apa yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan manusia? Nah, skala prioritas kebutuhan manusia itu maksudnya adalah bagaimana kita menentukan kebutuhan yang mana paling penting dan harus diutamakan dalam pemenuhannya. Nah, itu maksudnya dari skala prioritas kebutuhan manusia.
Bagaimana Susiawati? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Andi Brahmana. Apa yang terjadi bila sumber daya yang tersedia terbatas? Nah, yang terjadi adalah akan menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya yang menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan hidup manusia, sehingga akan menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi inilah yang nanti terjadi yang namanya kelangkaan. Ya, Andi Brahmana gimana? Cukup jelas? Oke, baik, terima kasih. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan yang cukup banyak dan beragam, tapi jumlah waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimiliki manusia untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut adalah terbatas. Nah, permasalahan inilah yang kita harus bijaksana dalam menentukan skala prioritas suatu kebutuhan. Nah, mana yang penting, mana yang utama. Melalui skala prioritas inilah kita akan dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya atau pendapatan yang kita miliki. Nah, itu kesimpulan hari ini. Nah, Bapak sedikit akan menjelaskan. Jadi ada kebutuhan, kemudian ada kelangkaan. Nah, kebutuhan ini kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini ada makanan, minuman. Kalau kelangkaan itu misalnya yang tadi dijelaskan di video, ada kelangkaan BBM. Nah, kebutuhan itu apa? Keinginan manusia yang harus dipenuhi. Kelangkaan itu apa? Kondisi jika kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Ada menurut intensitas atau tingkatan. Ada primer, sekunder, kemudian ada tersier. Primer itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sandang, pangan, papan. Nah, itu primer. Kemudian sekunder, apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi, baru boleh terpenuhi. Contoh jam tangan, perabotan rumah misalnya, kemudian tas dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier itu apa? Kebutuhan mewah. Contoh Honda, mobil, AC, TV dan lain sebagainya. Kemudian menurut sifatnya ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu yang secara fisik, olahraga itu kebutuhan jasmani. Kalau rohani itu secara jiwa kita, misalnya kita mendengarkan ceramah agama, menonton televisi, nah itu namanya kebutuhan rohani. Menurut subjeknya ada individu, kelompok. Kalau kebutuhan individu itu berarti satu orang per individu, contoh buku untuk kita, pensil untuk kita. Kalau umum itu kelompok apa? Contoh kayak jalan, kayak sekolah, ya. Yang pemenuhannya itu adalah untuk umum. Kemudian menurut waktu ada sekarang dan yang akan datang. Nah, materi apa saja yang sudah diperoleh hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Mbak In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah mengenal kebutuhan manusia dan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk yang lain. Nah, siapa lagi yang ingin menyampaikan mengenai materi apa saja yang sudah kita peroleh hari ini? Ya, silakan. Ya, Zulfanur Hikmah. Materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang macam-macam kebutuhan manusia yang menurut intensitasnya, sifatnya, waktu penggunaannya, subjeknya, dan tujuan penggunaannya. Oke, beri tepuk tangan untuk Zulfanur Hikmah. Nah, apakah kalian puas dengan proses pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan post test. Minta tolong lagi Rio Irawan dan Rafi Khairul dibagikan. Post test soalnya 5, waktunya 5 menit. Yang sudah dapat soal silahkan langsung mengerjakan. Jangan lupa nama. Yang sudah siap boleh langsung diantar.
Yang siap boleh diantar, waktunya 5 menit. Oke, yang siap boleh diantar, waktu 5 menit ya. Namanya jangan lupa. Siap boleh diantar, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, sama. Masih ada lagi yang belum? Cukup sudah? Selviani? Masih ada yang mengerjakan atau sudah antar semua? Oke. Nah, jadi postesnya sudah ya, tidak ada lagi berarti yang belum mengantar. Nah, pesan nilai dan moral yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita harus bijaksana dalam menentukan skala prioritas kebutuhan, yaitu menentukan mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, karena lebih penting daripada kebutuhan lainnya. Nah, melalui skala prioritas manusia, kita akan dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya atau pendapatan yang kita miliki, sehingga kita dengan adanya cara yang seperti ini bisa mengatasi permasalahan kelangkaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah pesan nilai dan moral yang bisa kita ambil. Nah, adapun untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Silakan nanti kalian buka buku paketnya, pelajari di rumah, kalian siapkan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Paham ya? Oke, baik, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap, Kak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita.
Nah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan berkah. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.